Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu studi kasus. Ya, seperti ini. Untuk tabelnya nanti ada, tinggal di-download aja di deskripsi. Nah, di sini terdapat nomor sampai gaji bersih, kemudian di sini ada tabel pembantu ya dari golongan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan anak. Lalu di sini adalah kolom yang berisinya. Ya, yang harus diisi ketentuannya. Misalkan di sini jabatan. Untuk jabatan, jika ini golongan 1, maka dia karyawan, golongan 2 supervisor, golongan 3 manajer, golongan 4 direktur. Oke, saya perbesar dulu. Di sini kita masukkan rumus if, sama dengan if. Jika, langsung ambil dari sini, sama dengan golongan 1. Kita cari dari golongan 1 dulu. Koma atau titik koma, maka dia karyawan. 2 karyawan. Klik di enter langsung bisa. Ya, kita tarik. Untuk yang karyawan sudah keluar ya, yang golongan 1 untuk 2, 3 dan seterusnya itu belum dicari. Kalau sudah ketemu 1 bisa langsung copy aja dari sini. Jangan lupa untuk kurung tutupnya dihapus, copy, kasih tanda koma supaya dia pindah ke value if false. Dipaste, tinggal diganti 2, kemudian ininya bisa diganti jadi supervisor. Oke, kurung tutup 2 kali karena if-nya 2. Tarik lagi. Ini cara paling aman untuk menentukan kalian berhasil atau gagal ya. Di golongan 2 ini langsung terlihat supervisor, cuman di 3 dan 4 itu belum. Jadi kita tambahkan lagi sama hapus. Tambahkan yang golongan 3. Golongan 3 di sini manajer. Golongan 4 direktur. Manajer langsung aja untuk golongan 4 direktur. 1, 2, 3. Oke, udah. Tinggal ditarik. Lalu untuk gaji pokok ini kita ngambil dari tabel pembantu yang ini. Adanya di sini. Sama dengan VLOOKUP. Ya, pakai rumusnya karena dia ngambilnya ke samping VLOOKUP. Golongannya kita dari sini lookup value-nya. Kemudian koma atau titik koma ya. Kembali lagi saya ulangi. Itu tergantung dari sintak yang ada di bawah ini. Kalau misalnya menggunakan koma, ikuti koma. Kalau titik koma, titik koma. Tabel boleh langsung, boleh juga segini nggak masalah. Jangan lupa tabelnya dikunci. Kemudian koma kolom kedua. Enter. Ini tinggal ditarik. Kemudian untuk tunjangan anak ada di bawah ya. Tunjangan anak ini diambil dari tabel pembantu tunjangan anak. Kemudian dikali dengan jumlah anak. Jadi artinya kalau misalnya tunjangan anaknya udah dapat, ini dikali. Pakai rumus VLOOKUP. Kemudian dari sini golongannya koma. Bersama seperti tadi. Tunjangan anak ada di ya dikunci F4 atau VN F4. Terus koma kolom ke-4. Kemudian tutup. Nah, ini per 1 anak ya, jika memiliki anak.
Nah, misalkan di sini ada anaknya 3 ya, tinggal lanjutkan aja kali atau bintang sel ini. Bentar. Secara otomatis yang tadi dikali dengan itu. Jadi kalau yang 0 dia juga akan 0. Jabatan juga sama, VLOOKUP. Masih sama, ngambil dari golongan atau sel D3. Kemudian di blok, kunci, yaitu kolom ketiga. Oke, ditarik. Lalu untuk total gaji langsung aja bisa ditambahkan secara langsung pakai sum atau plus juga bisa. Bentar. Nah, untuk PPh 5% berarti ngambil dari gaji pokok sama dengan sel dari gaji, total gaji dikali 5%. Enter. Tinggal ditarik. Lalu gaji bersih dikurang ya. Dari total gaji dikurang 5%. Tarik. Oke. Dan untuk di sini untuk total, kita langsung total keseluruhan dari gaji. Sama dengan sum di blok. Ntar. Untuk jumlah maksimal itu gunakan rumus max. Artinya maksimal atau jumlah yang paling tinggi gajinya. Kemudian minimal pakai min. Lalu rata-rata average. Oke, sudah. Kemudian di sini untuk total gaji bersih golongan 1 kita menggunakan syarat. Berarti penggabungan antara total yaitu sum dan if. Jadi bisa seperti ini, sum if. Range-nya kita ngambil dari golongannya. Range, ini range-nya. Kunci aja supaya nanti bisa ditarik ke bawahnya lebih enak. Setelah itu kriterianya kita mau golongan berapa. Misalnya kita cari dari golongan 1 ya. Sesuai dengan kolom yang ada di samping ini. Lalu koma sum range-nya yang mau dijumlahkan dari sini sampai sini. Kemudian tutup. Enter. Oke, kalau udah ini bisa langsung ditarik. Nah, untuk ini kita ubah jadi golongan 2. Oh, taruh. Sorry. Sebelum ditarik, karena ini kita sorot, dia agak pindah ke bawah. Ya, bisa dilihat. Jadi, yang sum range-nya juga sama, kita kunci aja. Nah, sama semua. Karena sama-sama golongan 1 ya, karena kalau kita rubah golongan 2, dia akan sesuai golongan 2, golongan 3, sesuai dengan golongan 3, golongan 4, sesuai dengan golongan 4. Kita bikin rupiah. Karena di sini udah ada rupiah, langsung aja kita copy dari sini. Kita blok. Kemudian klik kanan, pilih paste spesial, dan pilih format. Lalu oke. Ya, satu studi kasus sudah kita selesaikan. Lalu di sini ada lagi studi kasus yang kedua, yaitu menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, di sini ada soal seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Angen Ribut membeli peralatan untuk operasional perusahaan berupa mesin fotokopi merek Canon IR 3235 Rp 40 juta. Perkiraan umur manfaat tersebut adalah 8 tahun dengan nilai sisa 2,5 juta.
Buatlah tabel hitungan. Oke, ini tabelnya. Misalnya contohnya seperti ini. Nama aktifannya kita bisa langsung ketik ya. Untuk menulis aktiva, nama aktiva, tanggal, perolehan, dan lain-lain, itu kita tidak boleh di sini. Satu kolom. Kita bisa pindah misalnya ke sini ya, kolom C. Nama aktifannya apa? Misalkan mesin fotokopi. Di sini ada yang ini nih, mesin fotokopi merek Canon. IR 3235. Oke, kemudian tanggal pembelian juga bisa lihat di sini 1 Januari. 1 Januari. Kalau saya bulan dulu jadi 1 bulan. Bulan garis miring tanggal garis miring tahun 2019. Ini bisa diubah ke dalam bentuk date. Klik kanan, format cell. Ya, kita ubah date-nya boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Itu tergantung dari ketentuannya atau yang kalian mau apa. Misalnya saya mau bahasa Indonesia, ini kita ubah jadi Indonesia. Pilih yang ini. Kemudian harga perolehan, ini ya harga perolehan 40 juta. Jangan di 40.000. Ya, pokoknya nggak boleh ada titik, nggak boleh ada tulisan RP sama sekali, langsung angkanya aja. Umur manfaat 8. Ya di sini ya umurnya. Umur manfaat 8 tahun. Nilai sisa 2.500.000. Lalu metode penyusutannya ini ada metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun. Oke, seperti ini. Nah, untuk ini dan ini boleh kita ubah jadi rupiah. Format filenya kita rubah accounting jadi Indonesian rupiah. Nah, ini. Oke. Kemudian yang 8-nya kita tambahkan tahun. Klik kanan, format cell, custom. Ya, di type ini atau tipe ini diklik aja, tapi tulisannya jangan dihapus ya. Spasi, tambahkan petik 2 tahun. Lalu petik 2 lagi. Oke, dari sini sampelnya udah kelihatan ya ada. Sebenarnya dia 8 di sini, tapi tahunnya ini berbentuk format. Oke, langsung aja kita bikin tahun ke-nya sesuaikan dengan umur manfaatnya. Di sini udah bikin seperti ini. Langsung kita masukkan rumus sama dengan SYD untuk jumlah angka tahun. Cost-nya itu ambil dari harga perolehan. Jangan lupa dikunci supaya nanti tariknya enak. Kemudian koma atau titik koma. Salvage-nya ambil dari nilai sisa. Koma. Sebelumnya jangan lupa ya dikunci. FNF4 atau F4 langsung. Umur manfaatnya juga dikunci atau live-nya dikunci. Per-nya itu tahun keberapa, misalnya tahun pertama ya, sesuaiin aja di sini. Bentar. Udah, kita bisa langsung tarik. Nah, ini misalkan formatnya belum accounting, bisa kita ubah jadi accounting. Kita ubah jadi accounting, desimalnya nolin. Kita cari rupiah ya, RP seperti tadi.
Oke, nah jadi lebih rapi. Lalu di akumulasi penyusutan ini kita masukkan aja angkanya. Nilai buku tinggal sama dengan harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Untuk harga perolehannya, karena posisinya di atas, kita kunci. Enter. Lalu untuk akumulasi penyusutan tahun kedua ini ditambah ya, dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Di enter. Kemudian ini bisa ditarik. Ini juga bisa ditarik. Ya, seperti ini. Ini bikin accounting. Caranya sama ya. Kalau udah ada sampelnya, tinggal paste spesial format. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih rapi. Oke, untuk memastikan apakah ini benar atau salah, lihat. Di sini 8, di sini 8. Kemudian nilai sisanya di sini 2.500.000, ini juga 2.500.000. Artinya ini udah benar. Nah, sekarang kita coba bikin grafik, tapi bukan dari tabel penyusutan ini, melainkan dari sini ngambilnya. Dari nama dan gaji bersih aja. Nomornya juga boleh dibawa. Caranya adalah kita buka tab baru. Biar cepat kita sama dengan ambil sheetnya, nomor, enter. Kemudian ditarik. Nah, ini nolnya dihapus saja, nggak usah dipakai. Ya, sampai berapa di sini kita lihat, samain 10, berarti 10. Tariknya sampai 10. Kemudian kita masukkan nama. Ya, nama ada di sel B1, tapi dia lengkap ya di sini. Di sini kalau kita tarikan dia 0, adanya di sini. Berarti di sini awalnya dari B3, ganti aja B3. Lalu tinggal tarik lagi. Nah, diperbesar kolomnya, ini juga boleh diperkecil. Kemudian masukkan gajinya. Sama caranya seperti tadi. Nah, karena ini 0, di sini mulainya dari L3. Oke. Kita bikin rupiah. Counting. Cari rupiah. Nah, ini nih, Rp Indonesian. Kalau pagar ya tinggal digedein aja. Oke, di blok. Kita bikin kotak-kotak. Ya, lalu untuk membuat suatu grafik itu bisa di blok dulu. Kemudian insert. Oh iya, sebelumnya saya mau jelasin kenapa harus sama dengan ya. Di sini harus sama dengan dulu. Misalnya kita ngambil dari sheet 1 karena apabila data ini berubah misalkan di sini harusnya 5.937. Kita anggaplah ini berubah jadi 2. Berarti jadi 5.700. Secara otomatis di sini juga akan berubah 5.700. Jadi sesuai apa yang kita isi di sini. Contoh misalnya 100.000 atau 1 juta di sini. Di sini juga akan berubah secara otomatis menjadi 1 juta seperti itu. Lalu sebelumnya kita blok dulu, insert, pilih tabel ini nih. Ya, kolom. Nah, judulnya ini bisa
diganti, sesuaikan misalnya tabel apa. Tabel gaji karyawan. Sorry, bukan tabel, grafik. Misalnya grafik. Gaji karyawan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang keduanya kita mau menggunakan grafik yang lain, misalnya grafik pie. Bisa langsung di sini juga. Taruh bawah. Ya, bisa digeser-geser, ini sama. Nah, kemudian kita ubah, misalnya mau dibikin presentasi. Itu bisa layoutnya dirubah-rubah seperti ini. Ini juga bisa. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalian ingin seperti ini. Atau seperti ini ya. Bisa juga. Elemennya boleh ditambahin. Mau ditambahin seperti misalnya persentasenya segala macam, itu bisa juga. Nah, ini lebih rapi seperti ini sih. Oke. Ya, bisa juga di elemen outside. Title-nya, chart title-nya itu judulnya bisa dirubah. Grafik. Gaji karyawan. Udah selesai. Untuk proses printnya, misalkan kita coba ya di sini. Saya hanya mencoba settingnya aja, tapi nggak ngeprint benar ya. Saya Ctrl P atau print ya. Di sini udah ada. Yang pertama, tapi karena ini ya kita lihat dulu gaji pokoknya nggak masuk. Kita blok dulu mana yang mau di print. Misalnya sampai sini. Kita pilih layout head. Lalu kemudian di sini kita ke page setup, marginnya diperhatiin. Karena saya biasanya bikin 0 ya, kan atas misalnya yang mau dibolongin. Atau juga boleh kalian 0,25. Nggak masalah, kita lihat ya masih kepotong. Kalau udah kepotong seperti ini, itu ubah jadi one page. Secara otomatis, dia tidak akan terpotong. Oke, ininya jangan lupa dipilih ya sebelum menyetingnya. Dipilih misalnya L310, ya udah dapat semua dari nomor sampai gaji bersih. Kemudian yang bawahnya juga udah dapat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.